ke Cek Visip di episode kedua. Pada kali ini aku Nanas sebagai host dari podcast Cek Visip ini sedang bersama guest star yang masih muda-muda banget ya teman-teman. Mereka ini masih ibaratnya kayak baru banget lah ada di dunia perkampusan perkuliahan ini. Tapi sebelum itu mungkin ini adalah episode Cek Visip yang kedua karena setelah dari bulan Mei ya terakhir itu episode 1 kami sempat nonaktif selama 2 bulan dan akhirnya bulan ini kami kembali lagi untuk menyapa teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah mungkin kita langsung aja nih boleh kepada kedua guest star kita pada hari ini, boleh silahkan untuk memperkenalkan diri, mungkin boleh dari yang mahasiswa dulu, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Satria Al-Ayubi. Biasanya teman-teman aku manggil aku Satria. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, salam kenal ya Satria. Salam kenal. Oke, mungkin kalau dari Satria nih kemarin kan berhasil memenangkan orasi terbaik ya, orator terbaik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi dari kami pribadi kami mau mengucapkan selamat kepada Satria karena sudah berhasil membawa nama Satria sendiri dan nama jurusan untuk memenangkan orasi terbaik pada PKKMB Fakultas kemarin gitu. Selamat ya. Ya, makasih Kak. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa ke guest star kita yang mahasiswi baru nih. Silakan perkenalan diri. Hai, perkenalkan nama aku Widya Hadlin, biasa dipanggil Widya. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, salam kenal Widya. Salam kenal. Mungkin kalau dari ilmu komunikasi aku juga mau mengucapkan selamat karena telah memenangkan nilai terbaik ya kemarin pas PKKMB fakultas kita. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja. Kita untuk perkenalan dan opening nih gitu. Aku mau kenal kalian lebih dalam lagi. Mungkin bisa kalian memperkenalkan diri kayak kalian tuh asal dari mana, terus alasan kalian masuk memilih jurusan kalian itu apa, dan juga intermezzo singkat mengenai kehidupan SMA kalian, apakah itu relate dengan apakah jurusan kalian saat ini tuh relate dengan jurusan yang kalian pilih saat SMA atau bagaimana gitu. Silakan, siapa dulu yang mau duluan? Boleh aku dulu? Boleh. Oke, jadi aku asal Pekanbaru, aku Akamsi ya. Oke. Aku SMA di SMA swasta, SMA IT Imam Syafi'i 2 di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau semasa aku SMA, aku emang terkenal sebagai siswa yang cukup aktif Kak. Jadi di kelas 10 aku pernah masuk bagian OSIS untuk yang asrama. Itu aku sebagai ketua bidang bahasa. Terus waktu di kelas 11 aku juga ya dapat kesempatan lah untuk jadi ketua OSIS di sekolah aku dulu. Oh, keren. Dari situ tuh aku udah mulai tertarik sih sama yang namanya ilmu sosial gitu. Kayak ilmu sosial, terus juga kegiatan-kegiatan yang berbau organisasi, aku mulai tertarik. Tapi kalau dibilang sejalan nggak dengan jurusan aku waktu SMA, kan aku kurikulum merdeka, itu namanya peminatan kan. Jadi dulu itu aku ngambil peminatan itu yang bidangnya kesehatan Kak. Oh gitu. Iya. Terus alasan aku ambil waktu itu kesehatan karena kelasnya sepi, aku nggak suka kelas yang rame-rame gitu. Jadi ya udah ambil yang bidang kesehatan. Tapi kalau fashion ya aku emang fashionnya di ilmu sosial, di organisasi kayak gitu. berarti kalau dibilang serumpun itu enggak serumpun ya ke Enggak ilmu pemerintahan gitu. Enggak. Terus kenapa Satria akhirnya memilih ilmu pemerintahan gitu? Kalau kenapa memilih ilmu pemerintahan? Karena emang gimana ya? Emang pengennya mendalami hal-hal kayak gitu. Jujur aku pengennya masuk di ilmu politik, tapi lolosnya di sini. Nggak apa-apa sih karena ilmu politik sama ilmu pemerintahan kan ya nggak beda-beda jauh lah rumputnya. 11-12 lah. Oke. Berarti kalau ilmu politik berarti bukan di Unri ya? Bukan, di kampus Kuning Ibu Kota. Oh, oke. Oke, kalau gitu lanjut ke Widya. Kalau Widya gimana? Widya asalnya dari Rokan Hilir Kak, Kota Bagan Siapi-api. Kalau ditanya pengalaman selama sekolah itu, Widya pernah jadi ketua OSIS, terus di kelas 11 itu Widya jadi anggotanya tapi di bidang akademik.
Terus Widya pernah ikut jadi anggota Paskibraka MTQ Kabupaten, lomba-lomba ke SMK 4 pernah, ke PCR pernah, lomba Paskibra. Terus sering ikut cerdas cermat kayak cerdas cermat geografi, cepat tepat perpajakan, lomba fashion show, terus ikut ke sekabupaten. Alhamdulillah menang sih. Oke, keren. Kalau Widya dulu pas SMA ya? Iya. Kalau SMA itu kemarin di jurusan apa? Di SMA itu kan kami kurikulum merdeka Kak. Jadi ada 3 kelas itu, kelas fisika, kimia, dan biologi. Kebetulan Widya itu di kelas fisika. Oh gitu. Berarti dua-duanya nih sama-sama bukan dari rumpun sosial humaniora ya, bukan dari IPS gitu ya? Bukan. Oke, tapi aku kaget sih kalau sama-sama berdua pernah jadi ketua OSIS gitu ya. Berarti kalian udah expert lah ya di organisasi, kalian udah lumayan paham, udah kenal gitu, udah jago juga nih ngobrol sama orang-orang banyak gitu. Mungkin kalian sebelumnya itu lulus lewat jalur apa? Kalau aku dari SNBT. SNBT. Kalau Widya? Kalau Widya dari SNBP Kak. SNBP. Kalau dari SNBP nih Widya berarti emang milih di ilmu komunikasi FISIP apa Iya. gimana? Pertama itu kan Widya pilih ilmu komunikasi pilihan pertama sih. Pilihan Ikom pertama. banget. Emang udah dari awal Iya banget karena gitu ya? fashionnya itu biasa Widya jadi MC Kak. Oh iya. Iya dari SMP terus di undang-undang acara kalau ada acara resmi itu biasa Widya diundang jadi MC sih. Oh keren berarti kita tidak salah ya guys. Ya ada 2 gestar yang udah pengalaman banget gitu. Kalau dari Satria waktu SNBT itu kalau tadi kan bilangnya pilihan pertama tuh di UI ya. Iya. Nah, berarti pilihan keduanya di sini tuh SNBT. Iya. Itu emang nggak ada nyoba mandiri di UI lagi. Enggak sih Kak, karena gimana ya? Kalau Satria tuh percaya aja, misalnya kayak udah lulusnya di sini, oh berarti emang takdirnya di sini nih gitu. Bagus. Berarti gimana cerita dong pengalaman kalian, perasaan kalian waktu pertama kali lulus gitu, gimana rasanya? Mungkin dari Widya dulu boleh? Dari dia dulu boleh. Rasanya seneng sih Kak, sedih juga karena kan bakalan jauh dari orang tua nih. Iya benar-benar. Karena nggak biasa sendiri, apa-apa ada orang tua. Tapi seru sih ketemu teman-teman, kakak-kakak asuh, kakak ting. Sering sih. Kalau Satria gimana? Perasaan waktu lulus SNBT. Iya. Pertamanya agak gitulah Kak, kayak gitu. Tapi ternyata setelah ngeliat orang-orang yang banyak yang nggak lolos, banyak yang pengen masuk sini dan segala macam, aku jadi kayak merasa harus lebih banyak-banyak bersyukur lagi sih. Terus juga karena kemarin kan niatnya pengen merantau kan, cuma nggak jadi, mungkin ya kayak memang harus jaga orang tua dulu nih gitu. Bisa. Oke, kalau kalian nih sebelum kemarin maba, sebelum PKKMB gitu jatuhnya, apa sih sebenarnya harapan dan ekspektasi kalian sendiri terhadap dunia perkuliahan? Mungkin kan kalian juga masih baru minggu kedua ya kuliah gini kan, mungkin belum banyak. Cuman apa sih, aku pengen tahu apa yang kalian harapkan dulu sebelum kalian masuk ke dunia perkuliahan, kayak ekspektasi kalian terhadap dunia perkuliahan itu apa gitu. Mungkin bisa bisa di compare, bisa dibandingkan juga sama realita yang kalian hadapi gitu, gimana di dunia perkuliahan ini. Dari Satria dulu boleh? Dari aku dulu Kak. Aku belum mengenal dunia perkuliahan sebelumnya karena aku anak pertama kan, terus saudara-saudara juga aku juga termasuk yang paling tua, jadi nggak ada yang kayak kuliah tuh gini-gini loh, nggak ada. Jadi ekspektasi aku masih tahu gitu ya. Iya, jadi ekspektasi aku ya kuliah ya kayak SMA gitu. Cuma kalau dari lihat-lihat kan sekarang kan lihat di TikTok, di apa, kuliah itu beda loh, gini. Aku ngerasa kayak berarti kuliah itu lebih bebas ya daripada SMA. Tapi setelah masuk sini ternyata memang agak lebih bebas dari SMA. Iya, benar. Terus aku dulu tuh sebelum masuk sini aku pengen kayak besok kalau misalnya ada demo nih, ada apa nih, aku harus paling depan. Aku harus yang mengorasikan. Dan ternyata di hari kedua PKKMB udah kayak ternyata beneran terjadi gitu. Itu kemarin pas kamu jadi orator itu emang kamu ngajuin diri atau dipilih? Ngajuin diri Kak. Ngajuin diri, untung juara 1 juga Iya, ya. Keren. Kalau dari Widya gimana? Kalau dari Widya sih sebenarnya udah dapat gambaran ya Kak, karena kakak Widya dulu kuliah di Unri juga. Terus dia ngasih tahu kuliah itu beda sih sama di sekolah. Kuliah itu pergaulan bebas juga sering ada. Terus bukan dosen yang nyari kita yang nyari dosen kalau kita mau dapat nilai gitu. Betul. Jadi beda banget deh. Tapi
pertemanannya lumayan seru kalau minggu-minggu pertama deh. Oke, mungkin kalau dari yang aku lihat gitu ya, mungkin di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini kemarin PKKMB-nya kan aku sebagai, mungkin kacamata kita itu kan beda ya, kalian sebagai peserta, aku kemarin juga sebagai panitia. Nah, kalau dari aku sendiri itu kemarin melihat jalannya PKKMB Fakultas ini jalannya PKKMB Fakultas ini tuh berjalan dengan baik gitu. Kalau dari teman-teman nih, gimana sih pendapat kalian tentang PKKMB Fakultas kemarin gitu? Apakah gimana sih aktivitasnya, kegiatan, momen-momen yang seru, yang menyenangkan tuh apa sih yang membekas buat kalian berdua gitu? Oke, dari Widya dulu atau dari aku dulu? Bebas, siapa yang mau duluan? Dari Widya dulu. Oke, boleh. Kalau menurut Widya sih seru Kak, tertata gitu karena kan panitianya itu udah ada tugas masing-masing. Apalagi dari setiap jurusan itu kan, kasu-kasu itu kayak tugasnya itu udah tertata, bagus banget kerjanya Kak. Oke, kalau dari ini nih rangkaian kegiatannya, terus kayak kalau di akhir itu kan sempat kita ada yel-yel dan orasi juga. Nah, pas yel-yel dan orasi itu kalian gimana sih, kayak apakah ngerasa beda? Kalau kita kan di PKKMB Fakultas kemarin itu memang yel-yel itu kan jurusan per jurusan tuh dibagi-bagi gitu. Nah, pas saat PKKMB hari ketiga itu kita di open space itu kan kita sempat yel-yel fakultas juga. Nah, menurut kalian apa sih yang ngebedain di yel-yel jurusan itu dan yel-yel fakultas itu sendiri gitu? Kalau di yel-yel fakultas itu kan kita tergantung itu dari jurusan masing-masing Kak. Iya benar. Kalau di open space itu kemarin Kita semuanya FISIP 1. Iya, FISIP 1 dan lebih baik. Oke. Kalau dari Satria gimana? Kesan waktu PKKMB Fakultas ya Kak? Iya. Seru banget sih Kak, karena gimana ya, yang aku bayangin itu PKKMB itu kayak yang beredar-edar gitu, nanti akan ada gini, akan ada gitu. Tapi ternyata setelah menjalaninya kan, waktu hari kedua itu kayak paginya kita di Sultan Balia, kita dengerin materi, siangnya kita panas-panasan untuk lomba orasi dan yel-yel. Terus jiwa kompetitif anak FISIP nih tuh kayak kuat banget gitu Kak. Jadi kayak yang HI nggak mau kalah, yang IKOM nggak mau kalah, yang IP nggak mau kalah gitu. Jadi kayak jiwa kompetitif yang kuat tuh bikin makin seru gitu. Terus kan waktu kita ke open space, yang tadinya kita saling bersaing tuh, terus jadi bersatu tuh kayak wah emang FISIP nih tahu gitu di mana letaknya kompak. Harus saling bersaing, di mana tempatnya harus saling kompak gitu. Iya. Aku juga berharap nih kalian menikmati masa-masa kalian menjadi maba di tahun pertama ini, di semester 1 dan semester 2 ini gitu. Mungkin kemarin aku juga sempat lihat nih, kalau dari IKOM kemarin kan itu ada gathering maba ya gitu, iya, covering ya. Nah, itu boleh nggak diceritain gimana gathering jurusan pada saat itu? Ada penyampaian materi dari alumni, abis itu lomba yel-yel setiap kelompok Kak. Kami itu ada dibagi kelompok. Jadi dilombakan yel-yel juga kayak di fakultas. Itu terus ada game-game gitu deh, joget-joget. Seru banget. Seru kan kalau gathering kalau atas nama gathering di FISIP maupun itu fakultas atau jurusan itu pasti seru gitu. Seru. Kalau Satria kemarin ikut FISIP on gathering nggak? Ikut. Gimana tuh? Gimana ya jelasinnya? Seru Kak, seru banget karena di situ tuh kita kayak mulai ada teman-teman baru kan, yang biasanya ke yang fakultas yang jurusan A sama yang A aja, yang B sama yang B aja. Kemarin digabungin, terus kebetulan di kelompok aku kemarin cuma aku sendiri yang IP. Oh iya. Iya. Sisanya ada cuma nggak berhalangan hadir. Jadi aku sendiri yang IP, jadi kayak aku harus menyesuaikan diri nih. Tapi ternyata menyesuaikan diri dengan teman-teman tuh nggak sesulit itu. Ternyata mereka juga open orangnya, karena aku waktu FISIP Om Gathering aku nggak datang, jadi aku nggak tahu nih teman-teman aku yang mana. Setelah di hari H aku lihat, oh ini teman-temannya, oh ini kasuhnya kayak oh ini kemarin abang yang di sosio nih, tahu gitu kan. Gitu. Jadi seru sih. Mungkin kalau untuk PKKMB dan gathering mungkin itu menggambarkan yang sisi hura-hura dari FISIP ya, yang seneng-seneng banget gitu, yang kita versi happy-happy dan euforia maba itu memang benar-benar ada di PKKMB sama di gathering gitu. Mungkin kalau selanjutnya kalian mungkin bisa kalian ceritain gimana sih kemarin minggu pertama kalian kuliah gitu. Apakah kalian sulit beradaptasi dengan kelas atau dosen sendiri, atau ada kendala apa gitu? Boleh siapa dulu yang mau, terserah. Widya dulu. Widya dulu boleh.
Kalau Widya sih kan karena Widya itu isi KRS-nya terakhir nih Kak. Jadi banyakan kelas Widya tuh nggak ada jurusan sejurusan sama Widya. Oh iya. Iya. Jadi bawa santai aja. Anak ikom nih. udah Anak biasa ikom ya. udah biasa, ekstrovert banget. Oke. Kalau Jadi dari- dibawa santai aja sih. Berarti kalau dari tantangannya tuh memang kesulitan apa sih? Bukan kesulitan, agak terlambat mengisi KRS. KRS. Jadi kita harus interaksi lagi kan dengan satu Unri itu jadi jurusan kalian, lain. banyak di ITC ya? Banyak Iya, di Kak. integrated. Iya. Oh iya, ada berapa matkul di ITC? 4 Iya 4. di ITC 4. Terus kan matkul fakultas 2, matkul jurusan 2 kan Iya. Kak. Ya, gitu. Oh, gitu, oke. Kalau dari Satria, tantangan apa sih kemarin itu di minggu pertama kuliah gitu? Pertama banyak yang ngajak bareng ya Kak ya. Itu kayak itu tantangan juga sih. Padahal kayak Senin aku pengen kosong, pengen tidur gitu. Oh, teman-teman tuh ngajak bareng gitu. Senin yuk Senin. Jadi akhirnya Satria pengen kayak ya udahlah aku nyesuaiin jadwal sendiri aja. Jadi nyesuaiin KRS sendiri, terus di share nih kalau yang mau sama ikutin jadwal aku nggak mau ngikutin jadwal kalian. Oke, jadi teman-temannya gimana? Ada beberapa yang ikut, jadi kayak barengan. Jadi nggak sendiri juga, nggak kayak video kan sendiri. Sendiri sih. Kalau aku ada bertiga, berempat gitu. Kalau menurut aku yang susah itu yang di luar ekspektasi itu kayak dosen sih. Soalnya kan aku kira ya soalnya kalau yang kita lihat di sosial media kan dosen tuh kayak yang sombong banget ini segala macam, nggak pengen Iya. gitu. Tapi ternyata dosen tuh nggak gitu. Ternyata Welcome dosen banget sih, Kak. welcome orangnya kayak Kayak selamat datang ya santai. anak-anak Iya, gitu banyak kan. dosen kayaknya Gen Z deh. Iya. Iya, kebetulan dosen-dosen FISIP itu emang banyak yang baru, yang muda-muda juga ya. Jadi itu bisa menyesuaikan di kita yang juga, di anak-anak FISIP yang emang kurang suka sama dosen yang galak, yang agak- Killer. killer, yang sombong. Itu emang kalau di FISIP itu emang jarang ya ada dosen kayak gitu. Itu juga sebenarnya aku sendiri yang udah semester 5 tuh itu salah satu hal yang aku syukuri karena kalau FISIP ini kita terbiasa dengan santai-santai gitu ya, kayak kita nggak terlalu keras lah ya kuliahnya gitu, dan ketemu dosen yang apa namanya, yang Humble, yang welcome. humble, itu tuh emang anugerah banget, yang itu tuh membantu kita sih untuk survive di perkuliahan ini. Kalau dari kalian berdua, kan aku ngelihat kalian ini sama-sama yang ekstrovert nih ya, yang gampang beradaptasi gitu. Nah, kalau dari kalian nih ada nggak tips buat teman-teman maba, gimana sih caranya buat beradaptasi lebih cepet di lingkungan yang baru ini gitu? Jangan malu aja sih. Iya, SKSD aja sih. Iya. Kalian yang jangan malu dan Iya, SKSD ya? SKSD aja sih. Masih baru Kak, masih boleh lah gitu. Iya. Nggak apa-apa so asik gitu. Nggak apa-apa ngajak kenalan duluan tuh nggak apa-apa sih. Iya. Biar punya temen juga. Kan kadang orang yang bikin dia nggak mau kenalan kayak nanti dibilang so asik. Iya. Kalau masih baru, masih belum ada belum pada akrab, ya nggak apa-apa. Iya, benar-benar. SKSD itu wajib banget sih buat maba menurut kami. Aku agak nggak expect gitu ya teman-teman, ternyata mereka berdua, Widya dan Satria ini ternyata se-ekstrovert itu dan menggambarkan FISIP banget, yang jiwa sosialnya itu benar-benar kuat dan tinggi banget gitu. Aku kaget karena dari tadi tuh kayak mereka benar-benar apa ya, kombinasi dari FISIP tuh yang gimana gitu, mulai dari dua-duanya sama-sama udah paham organisasi, public speaking udah jago, udah punya pengalaman jadi ketua OSIS juga, terus gampang adaptasi. Ini benar-benar semoga bisa dicontoh untuk teman-teman maba yang lain, karena kita nih di sini juga kayak yang Widya dan Satria bilang tadi, karena masih baru juga nggak ada salahnya buat SKSD dan kenalan sama semua orang gitu. Mungkin kalau tadi kan udah bahas minggu pertama kalian gimana ini. Kalau kalian itu kita bahas ke pergaulan dan aktivitas itu, kalau dari kalian berdua gimana sih cara kalian membangun relasi? Kalau tadi kan kalian udah sama yang teman-teman tuh, kalau ini sama yang kakak tingkat mungkin udah ada atau gimana? Sama kakak tingkat ya. Kebetulan karena aku komting di angkatan, jadi setelah pemilihan komting kemarin itu lumayan lumayan enak nih berkomunikasi dengan kakak tingkat, karena kan sebelumnya aku tuh jujur ya Kak, aku orang yang ekstrovert, tapi kalau sama yang lebih tua aku tuh orang yang kayak canggung banget, yang segan gitu orangnya. Jadi kemarin kan di IP ada pemilihan komting, jadi setelah pemilihan komting abang ini ngechat kayak, "Sat, ini ya nomor abang, nanti kalau ada apa-apa di IP 25 kabari ya." Oke bang, terus aku juga udah mulai kayak, "Kak permisi, ini mau nanya tentang gini. Jadi udah mulai
membangunlah relasi dengan kakak tingkat karena udah ada keperluannya. Kalau kemarin kan tiba-tiba kayak ngechat, halo kak Chef, kan nggak mungkin kan? Iya benar. Iya. Kalau dari kan ada kakak asuh abang asuh nih kan. Nah, Ada. kalau dari kasuh bangsuhnya gimana? Kasuh Bangsu gimana ya, kalau Kasuh Bangsu waktu kemarin itu asik sih orangnya kak, baik juga, nggak kasuh aku aja, aku ngerasa semua kasuh gitu, kayak Dik ada yang mau minum, Dik ada yang lapar, ada yang mau mesan nggak, ada yang mau ini nggak, bahkan kayak kemarin aku sempat bekal ketinggalan kan, padahal di list yang bawa bekal, di list yang dipesenin, aku list yang bawa bekal tapi bekal aku ketinggalan, jadi kayak aduh gimana ya tuh, kayak Kak Sunya kayak yaudah bentar kakak cariin makan gini, kayak wih effort banget gitu untuk jadi Kak Subangsu gitu. Iya berarti kayak merasa diterima juga Iya. ya gitu, dibantu. Kalau dari Widya gimana? Kalau dari Widya tuh kenalan itu dari apa sih Kak? Dari pertama daftar ulang. Jadi itu kita diayomi banget dari dalam grup. Abis itu di PKKMB, apalagi abang sama kakak asuhnya itu baik banget. Kayak ada, kalian pusing nggak? Kemarin ada Widya sempat sakit perut dari pagi sampai sore. Itu dikasih obat, disuruh istirahat, ditemenin ke WC ini Kak, berjam-jam sakit perut. Ih, baik banget deh. Berarti kalau dari kalian nih tentang apa sih namanya pergaulan dan pergaulan dan dari dari lingkungan, terus kekeluargaan dari FISIP dan jurusan kalian masing-masing, itu menurut kalian gimana sejauh ini gitu? Sejauh ini oke, gimana ya? Ya, Bukan oke, solid malah, sih. oke banget malah gitu. Iya. Kalau dengan apa sih namanya lingkup pertemanan kalian sendiri nih gimana? Kalau sejauh ini? Kalau aku tipe orang yang bisa berteman dengan siapa aja, tapi aku nggak yang bisa akrab dengan siapa aja gitu. Jadi kalau teman satu FISIP mungkin bisa jadi teman aku, tapi kalau akrab, alhamdulillah kan aku akrab sama teman-teman yang memang baik dari latar SMA-nya, dari dianya gimana. Tapi kalau sama yang lainnya juga aku juga akrab gitu. Gimana ya, kayak menyesuaikan aja sih Kak gitu. Oke, kalau dari Widya gimana? Kalau Widya belum ada yang akrab sih Kak, tapi kalau ditemenin semuanya ditemenin gitu. Memang nggak ditinggalin lah gitu ya. Semuanya Masih ditemenin. gitu. Oke. Mungkin kita tadi udah bahas-bahas tentang aktivitas dan lingkungan juga selama kalian 1 minggu pertama kemarin. Mungkin selanjutnya kita ke harapan kalian nih terhadap harapan dan target kalian. Kalian mau ngapain di semester 1 ini gitu? Siapa duluan nih? Widya atau aku? Kamu dulu deh. Ya dah. Harapan aku di semester 1 ya, aku tuh punya target dari dosen PA. Oh iya, apa? Iya, jadi kata Pak dosen minimal IP untuk tahun ini adalah 3,6 katanya. Oke, mungkin sanggup lah karena kan kita nggak berat-berat banget kan. Iya benar-benar. Terus wajib ikut organisasi. Oke, jadi sebelum disuruh pun aku kayak kepikiran, aku harus IP minimal segini. Udah ada target sebelumnya. Cuma ditambah nih sama dosen PA. Jadi wajib sekarang ngambil targetnya. Kalau dari Widya gimana? Kalau dari Widya sih ingin IP-nya tinggi sih Kak. Cuma ingin ikut organisasi juga, cuma nggak kehalang organisasi, tetap jalan, nilai tetap jalan gitu, nggak terhambat dua-duanya. Kalau tadi nih udah nilai dan organisasi nih gitu. Kalau hal baru yang ingin kalian pelajari di kampus, di kuliah, dari teman-teman lingkungan kalian apa gitu? Ada nggak? Aku pengen belajar basket sih Kak. Oh iya, basket. Iya, kayak keren gitu, kayak cowok main basket kan. Berarti aku nggak tahu ya kalau di HIMIP nanti gimana. Cuman kalau dari BEM FISIP Undri nanti itu bakalan ada oprek buat tim basket se-FISIP gitu. Nanti mungkin kalau udah ada bakalan kami share di BEM FISIP. Nanti kalau Satria tertarik boleh daftar ya. Iya, boleh. Kalau dari Yang lain Widya? teman-teman juga kalau tertarik daftar ya. Benar. Kalau dari Widya gimana? Kalau dari Widya pengen jadi MC sih Kak, keren banget kayak itu PKKMB Dewan, keren. Iya. Kita kan dibagi tuh di gedung-gedung itu kan, keren banget. Widya waktu itu di gedung mana? Di gedung MD ya, Oh, di MD ya. FKIP. Oke. Berarti kalian kalau Satria dari basket, kalau Widya pengen ke MC ya, Iya. public speaking. Oke. Selanjutnya kita selain kalian memaksimalkan di akademik nih, mungkin ya, apakah kalian ada rencana lain untuk bergabung di organisasi seperti himpunan atau mungkin nanti di UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataupun itu organisasi di eksternal yang di luar FISIP atau di luar kampus gitu?
Apakah udah ada rencana atau gimana? Kalau Widya udah ada mau pertama itu mau ikut Hima, terus mau ikut UKM Menwa Kak. Menwa. Iya. Keren. Kalau Satria? Kalau aku UKM belum ada sih Kak. UKM belum ada. Ya? Tapi kalau organisasi kayak himpunan, BEM, BLM yang kayak gitu kayak udah kepikiran. Oh aku besok pengen gini nih, pengen jadi ini, pengen jadi itu udah kepikiran. Oke, berarti udah dicari tahu juga Udah. ya dalam himpunan nanti gimana gitu. Iya. Oke, kalau tadi kita kan udah bahas tentang organisasi nih gitu. Kalau di akademik kita tuh kan ada dari pemerintah itu juga udah ada program kayak MBKM, LIDM. Sebenarnya ini masih terlalu awam ya buat mahasiswa baru. Iya. Cuman kalian apakah udah pernah dengar itu atau pernah jadi tahu soal MBKM, LIDM dan program-program akademik lainnya gitu? Pernah cari tahu sih, bukan pernah cari tahu. Waktu ini PKKMB jurusan, jadi kayak oh iya kami juga abang yang ini dia ikut kegiatan yang MBKM dan lain-lain itu. Jadi dia kayak ada yang magang kan, ada yang KKN dan segala macam kayak oh gitu. Jadi kayak udah tahu tapi belum mendalami, sekedar tahu. Udah Belum diperkenalkan paham. ya? Iya, belum paham. Belum paham, cuma dikenalkan ya. Iya. Oke. Mungkin kalau dari perbincangan kita hari ini menurut aku udah kalian udah benar-benar menggambarkan gimana mahasiswa baru gitu. Kalian masih kelihatan banget euforia, semangatnya gitu, kalian masih ada banget gitu ya. Awal-awal banget iya, nih, Kak. masih awal-awal, tapi aku suka sih kalian masih fresh, masih semangat gitu. Kalau dari Satria dan Widya, apakah ada yang mau ditanyain sama aku atau sama teman-teman yang bisa kita diskusiin di sini gitu terkait kampus mungkin atau gimana? Ini sih Kak, kan kami kan tadi ngomong ya kalau kami tuh pengen gabung organisasi, organisasi A, B, C dan lain-lain. Tapi kami juga punya target IPK, target IP kan. Gimana cara kakak biar balance organisasi sama kegiatan yang akademik yang ada di kampus gitu? Tips juga buat kami. Iya, biar nggak ketinggalan juga sih salah satunya. Aku sebenarnya kalau ditanya gimana biar balance itu aku sebenarnya gak terlalu balance amat gitu. Kayak mungkin aku agak, soalnya kan aku emang dari semester 1 itu tuh aku udah organisasi banget lah gitu. Jadi kalau dilihat IP aku dari semester 1 itu sebenarnya dibilang nurun sih enggak, cuman ya naik turun gitu. Itu tergantung sama kegiatan di organisasi yang kita ikuti sebenarnya. Tapi pada saat itu aku di semester 3 tuh sempat kesulitan buat ngatur time management. Jadi aku tuh lebih fokus ke organisasi. Jadi alhasil tuh nilai IP itu turun gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian bertanya gimana caranya biar balance, itu kalian harus tahu porsi dari diri kalian sendiri itu di organisasi itu gimana. Karena gimana kalian di organisasi itu tuh mempengaruhi akademik kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian sibuk di organisasi itu nggak memungkiri kalian bakal keteteran di akademik gitu. Kayak boleh kok kalian ngambil satu, misalnya ngambil ketua pelaksana apa, tapi ya udah fokus di satu aja, jangan ditambah-tambah sama yang lain gitu. Ya jangan intinya boleh tapi jangan coba A B C D E F G. Jangan semuanya. Fokus satu dulu. Harus tahu porsi diri juga, karena mungkin nanti kalian bisa paham juga kalau kalian udah melewati semester 1 ini gimana. Kalian nanti kalau di Himakom dan Himip itu ada magang himpunan nggak? Ada ya. Ada. Nanti mungkin kalian itu di semester 1 kan ya? Ya kalau di Himip namanya tim GG. Jadi sebelum masuk ke himpunan harus ikut tim GG dulu, baru nanti ada namanya LKO kayak gitu, baru bisa Nanti masuk. kalau di Himakom ada juga? Ada Kak. Nah, mungkin nanti kalau dari setelah kalian magang-magang di himpunan ini kalian bisa tahu sendiri sih yang aku maksud ini apa gitu. Iya. Karena memang agak sulit ya mengimbangi antara organisasi dan nilai ini, apalagi kalau buat aku sendiri yang aku juga sadar kalau aku tuh emang addicted banget sama organisasinya, aku nggak mau ketinggalan banget, jadi itu emang susah. Jadi menurut aku kalian harus pandai-pandai dan tahu porsi diri kalian masing-masing, jangan mempressure diri aja. Ya. Oke. Makasih Kak. Ini berguna ya untuk kita ya. Banget sih. Untuk teman-teman yang lain juga, karena Tips untuk kita para maba yang ikut organisasi. terbagi visip. Karena tempat kita untuk gimana? Kita kan nggak ada praktek. Apalagi IP kan Kak, nggak ada jadwal praktek. Jadi ya prakteknya di organisasi gitu. Ilmu-ilmu yang dikasih dipraktekinnya di organisasi. Oke, kalau gitu mungkin ada nggak dari teman-teman dari kalian berdua, apakah ada yang mau kalian sampaikan ke maba-maba lainnya, entah mungkin itu tips atau pesan-pesan apa gitu, entah kalian juga mau menyampaikan harapan kalian ke FISIP dan ke maba FISIP angkatan 2025, boleh silahkan. Pesan untuk teman-teman lainnya,
Kalau pesan aku ya yang benar-benar aja sih, maksudnya jangan, kita kan udah kuliah ya, udah gede, udah harus bisa mengatur gimana diri kita nantinya, udah harus tahu mana yang baik dan buruk untuk kita. Ya pesan dari aku yang baik-baik aja, maksudnya kayak jangan mudah terbawa arus yang nggak benar, karena kayak yang dibilang Widya tadi kan, yang di kuliah ada ini, ada bebas ya, pergaulan bebas sih. Bener-bener. Harus lebih bisa mengatur diri aja sih. Apalagi yang merantau-merantau, yang rumahnya jauh. Emang harus pinter-pinter nyari pergaulan yang cocok sama kita Iya. ya. Oke, kalau dari Widya gimana? Iya sih Kak, harus jaga pergaulan juga. Karena kan apalagi cewek nih ya, ngekos. Jadi kita tuh temen itu temenin semuanya, tapi jangan ikutin gaya hidupnya gitu. Jangan deh. Hidup gimana kitanya aja kan. Gimana kitanya aja. Karena kita kan harapan orang tua. Jadi apalagi cewek kan harus pandai jaga-jaga diri sih. Oke. Mungkin untuk podcast kita kali ini tuh cuman sekian aja. Kalau terakhir nih, ada nggak harapan kalian sendiri buat FISIP apa gitu? FISIP atau angkatan kalian deh gitu? Buat FISIP 25, guys. Aku FISIP 25 ya. Aku berharap kita semua tuh tetap tetap dalam satu kesatuan yang baik Kompak. gitu. Tetap kompak. Walaupun kadang kita tahu lah Ikom, IP kemarin. Ada ada cekcok. cekcok dikit. Tapi kan tetap bisa diselesaikan secara baik. Nah, aku pengennya gitu sih, kalau ada apa-apa diselesaikan secara baik. Jangan kayak angkatan 25 yang bagiannya si ini sama fakultas ini tuh jurusan ini sama ini tuh nggak akur gitu. Iya. Boleh ada rivalitas tapi yang sehat gitu. Tadi dari Widya juga sama. Iya Kak, Sama sih. kurang lebih sama ya. Oke, mungkin sebelum aku tutup nih, dari kalian apa ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, satu lagi Kak. Apa? Aku lupa tadi bilang. Aku juga pengen belajar debat. Iya. Iya, aku pengen belajar debat. Please belajar debat. Kalau debat di kelas itu bikin berantem satu kelas sih Kak. Maksudnya pengen belajar debat yang ikut akademis gitu loh. Iya. Setahu aku nanti bakalan ada sih itu di himpunan masing-masing ya, di bagian kalau setahu aku itu di penelitian dan pengembangan itu pasti nanti ada proker-prokernya kayak kelas debat atau apa. Itu nanti di kalian nanti lagi cari tahu gitu. Pokoknya kalian kan masih maba, jadi emang harus banyak cari tahu, harus banyak research, tapi jangan semua kegiatan diikutin gitu, karena kalau dari awal kalau udah banyak kegiatan itu bakalan susah nanti ke atas-atas. Terus gitu nanti. Iya, bakal keterusan gitu. Kalau dari semester 1 kalian fokus, maksudnya kalau dari semester 1 kalian udah sibuk ikut sana sini, itu bakalan Semester selanjutnya bakalan gitu lagi. bakalan Nurun sih. iya, nggak akan ada habisnya gitu. Jadi mending fokus salah satu aja. Kalau kalian tadi pengen di debat itu ada sih setahu aku ya, nanti coba kalian cari tahu. Apa udah dicari tahu? Kemarin ada UKM apa ya gitu namanya. Itu ada kayak debatnya. Jadi aku kayak lupa sih Kak namanya. Pokoknya kemarin ada gitu. Yang lomba debat bahasa Inggris itu bukan? Iya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain gitu. Itu yang di PKKMB hari pertama ya? Iya. Oh, oke. Kalau untuk di PKKMB hari pertama berarti kan itu UKM-nya mencakup ke seluruh Univ. Univ tuh. Kalau kalian mau sebenarnya nggak masalah sih, atau kalau kalian mau dari dasar dulu Lebih itu spesifik dari dasar. dari dasar tuh mungkin aku bisa nyaranin lewat himpunan aja dulu. Kalau udah paham, udah tahu, kalian bisa ke UKM-nya gitu. Karena mungkin kalau di UKM itu juga kita diajarin dari dasar sih, cuman kan lingkungannya beda nih, nggak FISIP gitu kan. Udah orang-orang yang udah expert mungkin ya. Iya, orang-orang udah expert. Jadi kalau kalian mau belajar mungkin bisa lewat Himpunan dulu. Iya, dari yang- dasar-dasarnya. dasarnya dulu. Cuman kalau kalian mau langsung ke UKM-nya juga nggak masalah. Ya mana tahu udah ngerasa expert. Oke, mungkin episode kedua dari Cek FISIP hari ini kita tutup di sini aja. Aku mau berterima kasih banyak ke Satria dan juga ke Widya karena udah kooperatif banget nih selama jadi speaker dan bintang tamu di sini. Aku juga berharap kalian bisa berkembang dengan baik lah di FISIP dan di IKOM dan di IP gitu ya. Kalian tadi aku juga melihat kalian berdua tuh benar-benar yang mahasiswa baru yang emang pengen serius lah gitu, serius di akademik, serius yang di organisasi juga, serius mengembangkan apa yang kalian mau juga. Jadi kalau bisa kalian emang harus jadi bintangnya Undri. Spotlight. Boleh. Spotlight. Tapi kalau Satria udah sering FYP ya di aku gitu. Itu kayaknya udah jadi bintang juga sih di TikTok gitu kan. Iya, udah di TikTokers, udah lewat mulu. Cuman
kalau itu kalian, tapi itu bisa dikembangin lagi sih Satria. Udah selesai ya Kak? Nggak berasa ya? Jadi mungkin kalau dari aku sekian aja. Makasih buat Satria dan Widya. Makasih juga. ya. Makasih juga, Kak. Semangat ya kuliahnya. Aku tutup guys podcast kita pada hari ini. See you di episode ketiga. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih Kak udah ngundang juga.